Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok SUSE Linux yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya, Cesaro Taufikul Hakim, Muhammad Irfan, Daniel, dan juga Dimas Haji Mukti. Mungkin sebelumnya kita di sini memilih SUSE Linux karena keren aja sih menurut kita, kayak open source yang sangat keren. Jadi di sini kita buka websitenya. Nah, di sini ada penjelasan dari SUSE Linux. Nih, SUSE Linux itu adalah sistem operasi komputer yang dibangun di atas kernel open source Linux dan didistribusikan dengan perangkat lunak sistem dan aplikasi dari proyek open source lainnya. Tuh, Linux juga singkatan dari Software on System Entwicklung. Memang agak susah sih dia. Nah, terus juga versi pertama itu muncul pada tahun 1994. Ini juga membuat SUSE sebagai salah satu distribusi komersial tertua yang ada. Ya, dikenal dengan alat konfigurasi. Terus di sini ini distro Linux yang aktif itu ada SUSE Linux Enterprise. Nah, ini ya, SUSE Linux Enterprise. Nah, ini bagi perusahaan komersil, dia enterprise desktop dan server, ya sistem operasi buat perusahaan begitulah. Terus kelebihan menggunakan SUSE Linux itu adalah pertama, bebas virus, kelengkapan pustaka dan berlimpahnya software yang disertakan. Ini ada Firefox, LibreOffice, Amarok, Kafein, Game, Contact, dan K3B. Selanjutnya ada kekurangannya, proses instalasi agak rumit, isu kompatibilitas pada beberapa hardware, dukungan komunitas, dan tidak adanya kodek default untuk audio. Dan selanjutnya itu kita ke buka SUSE Linux. Nah, di sini lanjut yang seperti tujuan awal, yaitu mendownload. Nah, di sini websitenya SUSE Linux ya. Nah, ini di pojok kanan atas itu ada free download. Nah, kita klik aja di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada berbagai banyak macam-macam nih variasi dari SUSE Linux. Ada SUSE Linux Enterprise, Linux Micro. Nah, tapi di sini kita menggunakan SUSE Linux Enterprise server. Nah, di sini ada Micro juga, tapi kita menggunakan Enterprise. Banyak dia variasi dari SUSE Linux tersebut. Nah, di sini kita pencet download. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Nah, ini ada spesifikasinya juga dari SUSE Linux tersebut, yang SUSE Linux Enterprise tadi. Oh, dia ada lumayan. Ada rekomendasi juga untuk spek apa. Ini filenya, size-nya. Ini langsung kita download aja. Nah, ini jika belum punya akun, regis dulu. Tapi karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya tidak melakukan regis. Jadi saya langsung aja. Selanjutnya di sini kita masuk pada VirtualBox. Kita lanjut untuk melakukan instalasi. Klik saja pada new. Di sini kita akan memasukkan nama sesuai tema kita, yaitu SUSE Linux. Lalu lanjut ke folder. Kita sudah membuat folder sebelumnya di sini. Maka dari itu kita akan menyimpan pada folder SUSE Linux. Lalu setelah itu kita akan memilih ISO yang akan kita gunakan. Berikut adalah ISO yang kita gunakan. Jika sudah dimasukkan ISO tersebut, maka kita akan lanjut
jangan lupa klik untuk skip unattended installation, lalu klik next. Di sini kita memilih hardware. Yang bagian hardware ini kita memilih berapa base memory yang mau kita gunakan dan prosesornya, lalu kita klik next. Pada virtual hard disk ini kita memilih disk size yang kita butuhkan berapa juga, yaitu 50 GB di sini, lalu klik next. Berikut adalah tampilan dari semua yang kita masukkan tadi, semua yang kita pilih tadi, lalu klik finish. Nah, kalau sudah terjadi, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Dia akan melihatkan dari disk size kita yang 50 GB segala macam, lalu kita klik start. Untuk memulai instalasi dari SUSE Linux ini, kita tunggu saja. Nah, berikut sudah masuk ke tampilan VirtualBox untuk menginstal dari SUSE Linux ini. Nah, berikut adalah tampilan BIOS dari SUSE Linux. Terdapat pilihan di sini, ada boot from hard disk, installation, upgrade, dan more. Nah, untuk di sini juga ada rescue system, boot Linux system, cek instalasi media, dan selanjutnya. Maka kita langsung aja klik ke instalasian aja untuk memulai instalasi dari SUSE Linux ini. Nah, ini adalah tampilan ketika proses loading untuk instalasi dari SUSE Linux itu berjalan. Langsung aja. Biasanya kalau sudah masuk ke ini, kita tinggal memilih untuk mungkin bahasa atau keyboard ya. Nah, ini sudah, sebentar lagi kita akan masuk ke tampilan awal. Nah, berikut adalah tampilan awal dari instalasi SUSE Linux ini. Dari semua yang dicentang itu berarti sudah berhasil diinstal. Kita klik next. Nah, ini kita menginstal update untuk packages gitu, kayak tambahan lah untuk SUSE Linux. Tambahan-tambahan apa saja yang kita miliki untuk SUSE Linux di sini kita install. Oke, nah selanjutnya kita masuk di pengaturan language, keyboard, dan product selection. Ini saya tidak mengubah apa-apa, cuman pada produk to install itu saya centang SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6 sesuai dengan rencana awal kita dan apa yang sudah kita download sebelumnya. Ini langsung saja next. Nah, ini adalah lisensi adjustment. Mungkin bisa dibaca kalau yang ngerti bahasa Inggris. Cuman di sini saya langsung aja centang I agree to the license terms. Selanjutnya next. Ini proses registration. Di proses registration ini bisa memasukkan email, terus ada registration kodenya nanti yang dikirimkan ke email. Cuman karena di sini saya hanya untuk menginstal, untuk memberitahu cara penginstalan, di sini saya langsung skip registration. Ada pesan lagi yang keluar pada tampilan. Ini langsung saja skip registration, oke. Selanjutnya next.
Ini masuk pada tampilan Adding a new repository. Nah, ini kita masuk di Station and Module Selection. Di sini ada beberapa pilihan dan banyak. Di sini saya centang desktop application module, yang dimana ini untuk tampilan desktopnya, tampilan aplikasinya. Modul untuk tampilan desktop application. Setelah itu, ini yang saya centang ada Western module, desktop application module, server application module. Ada 3 itu, selanjutnya kita next saja. Nah, ini ada add-on product installation. Nah, ini kita bisa menambahkan di add, atau kita bisa juga menghapus. Cuman ini karena saya tidak ada menambahkan atau menghapus sama sekali, jadi saya next saja. Ya, kita masuk di installation. Nah, ini ada juga system role. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Ada slash with gnome, text mode, minimal, common create your available configuration, EVM virtual agent host, XEN virtual agent host. Cuma di sini saya pilih SLS with gnome. Langsung saja, saya tidak ada ubah apa-apa di sini. Langsung saja next. Oke, ini ada suggested partitioning. Ini langsung saja kita next. Ya, kita masuk di region dan time zone. Jadi ini untuk waktunya. Di sini saya ubah yang pertama USA kita jadi Asia. Terus untuk time zone-nya kita ubah jadi, saya cari di sini Samarinda. Cuman dikarenakan saya melihat tidak ada Samarinda, mungkin saya ngambil Makassar sebagai time zone-nya. Jadi yang awalnya USA terus kita ubah jadi Asia, terus time zone-nya kita ubah jadi Makassar. Selanjutnya kita next saja. Nah, ini kita masuk di create new user atau local user. Sini kita buat nama untuk login. Sini saya kasih nama sus Linux saja. Untuk username-nya itu sus. Terus passwordnya itu 123 321. Terus masukkan password lagi 123 321. Ini saya centang use this password for system administrator. Terus automatic login saya centang. Selanjutnya kita next. Nah, di sini ada pesan masuk mengatakan bahwa password yang kami buat itu terlalu mudah, terlalu gampang gitu. Karena hanya berupa angka. Cuma di sini saya saja. Nah, ini untuk installation setting. Ini bisa dilihat ada softwarenya, ada Genome Desktop Environment Basic, Minimal Base System, Up Armor, ESD Based Utilities, terus ada bootingnya, ada security police, network configuration, keyname, default system target, dan terakhir itu ada sistem. Di sini langsung saja kita install. Ada pesan lagi masuk, itu ada conference selection. Kita langsung saja install. Nah, pada proses installan ini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin akan saya skip dan saya akan lanjut ketika sudah selesai. Baik, kita lanjut. Ini sudah masuk di 87%, masuk 90%. Install boot manager. Jadi kita tunggu aja, ini sudah bentar lagi akan selesai. Oke, ini sudah 100%. Terus ada pesan masuk, tulisannya ada system will reboot now. Ini kita klik OK aja.
Dan lalu kita akan masuk lagi ke tampilan awal. Ini merupakan tampilan awal yang sebelumnya, yang dimana kita mengeklik installation pada awalnya karena kita sudah melakukan proses instalasinya. Lalu kita langsung saja masuk ke boot from hard disk. Langsung tekan enter aja. Nah, kita pilih yang telah kita install, yakni SLES i5 itu, dan enter. Nah, ini kita sudah masuk ke SUSE Linux-nya. Tinggal ditunggu saja, seharusnya tidak lama. Oh ya, jadi kita udah masuk pada tampilan SUSE Linux-nya. Ini adalah untuk tampilan awalnya, bisa dilihat sendiri. Di sini juga ada beberapa software yang bawaan dari Linux-nya, ada extension, LFTP, mood, package updater, software, Tiger VNC, screen calculator, ngedit, screen setting system, EST, terminal, dan di sini ada folder utilities. Lalu ini juga ada EST module 2. Di sini bisa dilihat isinya juga. Dan ini adalah seluruh software yang ada di sistem operasi SUSE Linux. Dan ini adalah untuk tampilan awalnya. Dan teman-teman bisa lihat di bagian pojok kanan atas. Di sini terdapat SUSE Linux menggunakan logo bunglon sebagai logonya, yang dimana logo bunglon itu sendiri bernama Gecko, yang termasuk spesies kadal jenis bunglon. Kenapa Linux menggunakan logo bunglon ini? Karena bunglon ini dipercaya bahwa hewan ini dapat terus beradaptasi di lingkungan hidupnya. Dan ini termasuk juga dalam filosofi dari SUSE Linux-nya. Mungkin kita masuk ke menu setting. Ada Bluetooth, reference, dan lain-lain bisa dilihat. Kita masuk ke terminal dan kita coba untuk menggunakan terminalnya. Di sini saya akan mencoba untuk mengetik uname min a, yang dimana ini digunakan untuk mengetahui info dari kernelnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada Linux localhost-nya. Kita coba lagi hostname di sini, hostname CTL. Ini adalah untuk melihat info dari sistem operasinya. Ya, bisa lihat saya semua di sini. Ada kernelnya juga di sini. Di sini ada hardware dan firmware-nya menggunakan VirtualBox.
Ya, jadi mungkin itu saja tentang SUSE Linux, tentang sistem operasi SUSE Linux. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami, dari kelompok SUSE Linux. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.